Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Api menjalar, seluruh kota terbakar. Api itu bagaikan kehampaan, seperti ikan-ikan di dalamnya. Inilah dunia Zhao Xianger. Kondisinya yang nyaris mati seketika pulih di sini. Seekor kucing putih berdiri di tengah api, bulunya yang panjang menari-nari di udara yang tak berangin. Kerajaan Dewa. Raja Ikan mengangkat kepalanya, menatap gadis di pintu masuk kuil. Zhao Xianger berdiri di depan kuil, gaun pengantinnya yang berkibar menyatu dengan api, berkobar liar tertiup angin. Ia berkata dengan dingin, kau hanya punya waktu 1 jam. Setelah 1 jam, Zhao Xianger mengembalikan giok itu dalam keadaan utuh, dan tak seorang pun bisa menghentikannya kecuali utusan suci dari kerajaan Bai Zhang datang sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhao Xianger berbalik dan kembali ke kuil. Kuil megah itu lenyap di cakrawala. Raja Ikan melangkah ke jalan. Kehampaan itu terbelah tanpa suara, dan sebilah pisau terhunus, menusuknya. Raja Ikan bahkan tidak melihat bilah-bilah pedang hantu itu, karena untuk setiap pisau, seekor ikan muncul menggantikannya. Bibir ikan itu terbuka, menelan pisau-pisau itu hidup-hidup. Raja Kucing Ikan turun dari tunggangannya dan dengan lincah menyeberangi jalan. Sebuah kereta perang emas berderap ke arahnya. Kereta perang itu mengulurkan tangan dan menjepit kuda berkuku 6 itu. Kuda perang emas itu mengangkat kuku depannya, tetapi tidak bisa menggerakkan kucing putih itu. Cakar tajam Raja Ikan menembus dagingnya yang seperti batu, meremukkan jantungnya hingga daging dan darahnya pecah. Saat kuda perang emas itu mati, derap kaki kuda yang nyaring bergema dari kedua sisi jalan. Kuda-kuda yang berlari kencang itu adalah binatang purba yang dikendarai oleh utusan-utusan suci dari kerajaan ilahi. Raja Ikan menghabisi beberapa binatang purba ini dengan mudah, lalu matanya yang seperti kucing menyipit, jelas merasakan sebuah petunjuk. Raja Ikan menatap tembok-tembok tinggi yang mengelilingi halaman dan dengan cekatan memanjatnya. Kuda-kuda dan binatang purba itu tidak akan menembus tembok di sini. Ia menatap ke dalam halaman yang dalam, tetapi alih-alih menyerbu masuk, ia diam-diam mengitari perimeter. Ia menyaksikan dengan tenang tragedi kemanusiaan yang tersaji di balik dinding, ekspresinya datar. Ini adalah tragedi yang dialami semua penghuni halaman. Lelaki tua, perempuan, dan anak-anak, dengan rambut acak-acakan, memanjat keluar dari sumur kuno. Daging busuk menggesek dinding kasar, memperlihatkan putihnya tulang mereka. Betapapun mengerikannya tragedi ini, bagaimana mungkin lebih brutal daripada yang telah dialaminya 1000 tahun sebelumnya. Raja Ikan tetap bergeming. Ia tahu ini adalah dunia Zhao Xianger. Dunia ini mungkin menawarkan teror yang menghancurkan bagi setiap kultivator di alam Istana Ungu, tetapi otoritas Zhao Xianger tidaklah lengkap. Menjelajahi alam ini di alam 5 Dao, ia bahkan bisa mengabaikan api ilusi ini. Namun, ia harus menarik Zhao Xianger keluar dari dunia ini. Mereka, yang setingkat Raja Ikan memiliki pemahaman yang kurang lebih familiar tentang kerajaan-kerajaan dewa. Otoritas Zhao Xianger belum menciptakan kerajaan dewa, tetapi dunia baru ini memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka dalam hal skala. Kondisi apa yang diperlukan untuk menciptakan sebuah dunia? Raja Ikan merenung sambil berjalan. Dunia tak pernah tercipta begitu saja, ia harus menemukan pilar-pilar suci-nya, logika mitologisnya. Jika pilar-pilar ini hancur, dunia akan musnah. Jadi, di manakah pilar suci dunia ini? Kucing putih itu melompat ke langit. Burung pipit api yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kobaran api, menghalangi pandangannya. Kucing putih itu mengabaikan mereka, menggunakan punggung mereka sebagai pijakan dan melompat dengan lincah. Setelah beberapa lompatan, ia mencapai puncak langit. Dari atas kota kekaisaran, dunia ini tampak seperti api penyucian yang menyala. Ia menatap lebih tinggi. Langit, seperti olesan cat, berwarna putih keruh, rona yang tidak merata namun umumnya pucat. Mata kucingnya bersinar terang, seperti energi pedang yang menyala. Ia, dengan santai mencabik burung-burung phoenix dan burung-burung yang melesat dari kobaran api, tatapannya menyapu kota kekaisaran. Aku mengerti, kata Raja Ikan, melompat turun. Dalam sekejap, ia tiba di hutan abadi. Melewati hutan abadi, ia sampai di sebuah sumur kuno dan aula master penyihir yang bersebelahan. Sumur itu seolah terhubung dengan neraka itu sendiri. Tidak ada air di bawahnya, hanya api neraka teratai merah yang memancar. Ia mencapai tepi hutan abadi. Di luar hutan abadi, sosok hantu seorang pria tua berdiri seperti penjaga. Itu adalah Tuan Penyihir yang telah lama mati. Di dunia ilusi ini, wilayah Tuan Penyihir juga sangat tinggi, berdiri tegak dan tak tertandingi. Tetapi Raja Ikan adalah makhluk asing, spesies asing yang telah menginvasi dunia ini. Tidak seorang pun di sini, kecuali Zhao Xianger, yang diberkati oleh dunia ini, yang dapat melawannya. Tuan Penyihir telah mati di tangan rubah tua di masa hidupnya. Setelah kematiannya, ia dibunuh lagi di tangan kepala iblis. Raja Ikan telah membunuh Tuan Penyihir hanya dengan 3 cakar, tetapi ini masih melampaui harapannya akan kekuatan dunia ini.
Setelah kematian Raja Penyihir, ia memasuki aula dan mengambil buku kuno yang terhubung dengan berkas cahaya di atas aula Raja Penyihir. Kemudian, merasakan aura dunia ini, ia menempuh jarak beberapa mil dalam sekejap, tiba di aula Master Kekaisaran. Master Kekaisaran tua itu sedang membaca di ruang kerjanya. Ia tampak tidak menyadari api yang menyala di ruangan itu. Buku yang dipegangnya juga berwarna merah, tepinya dijilat api, setiap katanya berkobar. Master Kekaisaran tua itu membaca dengan penuh minat. Kemudian, ia ambruk di mejanya dan tertidur. Ia pun menghilang dalam tidurnya. Raja Ikan menatapnya sejenak, dan baru mengambil segel nasional setelah sosoknya benar-benar menghilang. Kemudian, ia sampai ke kedalaman istana bawah tanah melalui sumur mansion Master Kekaisaran. Jauh di dalam istana bawah tanah, ia melihat sangkar yang terbuat dari beberapa cincin logam. Sangkar itu sangat besar, memenuhi seluruh istana bawah tanah, dan tidak ada apapun di dalamnya. Raja Ikan menatapnya sejenak, mengangguk ke arah sangkar itu, lalu berbalik dan pergi melalui pintu keluar lain. Itu adalah pintu belakang istana. Seluas, semegah, dan semegah apapun kota ini, esensi pembangunannya hanyalah itu. Selama bagian-bagian terpenting dibongkar, kota itu hanya akan runtuh. Ia bisa merasakan napas di sini. Rubah tua yang disebutkan Zhao Xianger pernah bertempur melawannya di sini, yang mengguncang dunia. Raja Ikan mendesah. Para iblis tua terkuat di dunia terpenjara di bawah berbagai kota kekaisaran, dan seni iblis telah menurun drastis. Santo, Sang Santo telah menjanjikan 500 tahun. Sekarang setelah 500 tahun berlalu, maukah kau muncul lagi? Raja Ikan menatap langit yang membara. Rubah iblis tua itu pernah dikalahkan di sini, jadi itu akan membantunya menang kembali. Kucing putih itu mengangkat telapak tangannya. Bulunya begitu panjang hingga hampir menutupi seluruh telapak kakinya. Ketika cakarnya mendarat, ukurannya telah meledak 10.000 kali lipat, dan aula itu hanya setengah tingginya. Ia menghentakkan kaki ke arah aula. Formasi ilahi burung vermilion hancur lagi. Di aula yang hancur, Raja Ikan mengangkat cakarnya, memegang alu api di telapak tangannya. Pada saat itu, seluruh kota kerajaan mulai bergetar. Kucing putih itu mengangkat kepalanya, menatap ke suatu tempat di langit, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku menemukanmu." Dari gua-gua yang membentang di sekitarnya seperti kehampaan, ribuan ikan berenang keluar. Mereka melewati reruntuhan istana, mengibaskan ekor mereka saat perlahan-lahan melayang ke angkasa. Itu adalah pasukannya yang besar. Kucing putih itu melompat berdiri, tangan di samping tubuhnya, meregangkan tubuhnya, dan berenang ke angkasa. Ia bisa menyebutkan nama setiap ikan ini. Mereka telah lama mati, kini hanya isapan jempol dari pikirannya, terabadikan dalam kehampaannya. Sebenarnya, ikan-ikan ini, meskipun luar biasa, tak berdaya. Ia menyimpan mereka hanya sebagai pengingat. Di angkasa, saat 3 pilar runtuh, seluruh dunia seakan runtuh. Kuil di atas menampakkan wujud aslinya. Cangkang kosong yang megah. Pintu-pintu kuil terbuka. Dari lorong remang-remang, seorang wanita muda perlahan muncul. Zhao Xianger, mengenakan gaun pengantin pria berwarna merah, yang diikat di pinggang, membuat sosoknya tampak semakin ramping dan tinggi. Rambut hitamnya, diikat ekor kuda tinggi, tergerai rapi. Di pinggangnya terdapat 2 pedang. Tangannya bersilang, bertumpu pada gagangnya. Itu adalah Sentu dan Changluan. Kedua pedang tak tertandingi itu terhunus dari sarungnya. Tangannya, menggenggam bilah pedang, menggambar lengkungan halus di dadanya. Bilah pedang yang selembut air itu menelusuri garis-garis halus, memancarkan rona tajam pada api kota. Kau adalah putri dewa, tetapi di dalam dirimu tersimpan kepengecutan manusia. Kucing putih itu menatap gadis cantik itu tanpa ekspresi. Seharusnya kau muncul saat aku membunuh Master Penyihir. Kalau begitu, mungkin aku akan sedikit waspada. Zhao Xianger berkata, aku tidak peduli. Ia hendak pergi. Nasib dunia ini bukanlah urusannya. Ia hanya perlu mengulur waktu sampai burung dewa turun setelah tengah malam. Maka kucing putih itu pasti akan binasa. Selama ia pergi, setidaknya ia bisa menyelamatkan nyawa Ning Changjiu dan Lu Jiajia. Mungkin ia bahkan akan memiliki kesempatan untuk memberikan berkat pernikahan yang panjang dan bahagia sebelum pergi. Ia perlahan menuruni tangga kerajaan dewa. Gadis itu, yang seolah menguji tangan pedang itu, dengan cepat mengirisnya, meninggalkan ratusan bayangan yang tersisa. Ini duniaku. Aku tuan rumahnya, kau tamunya. Sekalipun kau binatang, merebut tahta itu tidak sopan. Zhao Xianger berkata dengan tenang, muncul dari lautan api, pakaiannya menari-nari seperti kupu-kupu. Raja ikan itu tetap diam. Matanya sedikit menyipit. Jangan mati seperti Siyu, sekaligus. Ikan itu, setelah menembus kehampaan, maju seperti pasukan. Sentu bersinar merah darah, sementara Changluan berubah seputih salju. Ia melompat ke udara, sosoknya mengikuti lengkungan Zhongling. Bilah kedua pedangnya membentuk garis-garis tipis, menebas udara. Bilah-bilahnya bergetar. Cakar Raja Ikan itu bertabrakan dengan cakarnya. Mengejutkannya. Pada saat benturan, ekspresi riang Zhao Xianger lenyap, dan pedang itu bersinar terang. Di dunianya, niat pedang ini langsung mencapai puncak Istana Ungu.
Dan kemudian, ia melewatinya. Darah bermekaran dalam kobaran api. Pasukan ikan hampa yang besar hancur satu demi satu, seperti pertunjukan kembang api hitam pekat. Di dunia luar, api juga berkobar. Yang terbakar di sana adalah salju. Seluruh gletser terbakar. Banyak luka halus tertinggal di tubuh pedang putih Lu Jiajia, dan luka-luka itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ia dan Ning Changjiu berpegangan tangan dan berdiri berdampingan, saling menyembuhkan. Energi spiritual seluruh kerajaan Zhao melonjak di sini. Serangan alam lima dao menyebabkan luka di tubuh mereka yang tak tersembuhkan dalam waktu singkat. Namun Sue Yuan juga tidak melancarkan serangan. Ia tampak bertekad untuk membela diri. Gletser yang mengelilinginya bagaikan kota yang tak tertembus, yang dikelilingi oleh satu demi satu wilayah. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tak dapat menghancurkan satu pun dalam waktu singkat. Apakah saudari Xianger masih perawan? Tanya Lu Jiajia tiba-tiba. Ning Changjiu, yang selalu memancarkan aura pembunuh, tiba-tiba kehilangan ketenangannya mendengar pertanyaan itu. Ia bertanya, kenapa kau menanyakan ini di saat seperti ini? Lu Jiajia menjawab, aku hanya ingin tahu, bagaimana kalau kita kalah? Kita tidak akan punya kesempatan untuk mengetahuinya. Ning Changjiu menggenggam tangannya yang dingin dan menggelengkan kepalanya pelan, tidak. Lu Jiajia bergumam, ekspresinya tidak senang maupun kecewa. Ia menatap ke depan, semua emosi memudar dari wajahnya. Tubuhnya semakin dingin, seolah-olah ia akan berubah menjadi pedang sungguhan. Bunuh dia, bisik Lu Jiajia. Saat Ning Changjiu mengangguk, Lu Jiajia sudah melepaskan tangannya. Ia menggunakan tubuhnya sebagai pedang, menerjang tembok kota yang dingin. Di balik jubah pedangnya yang seputih salju, api pedang merah menyala saat ia memahat gletser yang diciptakan oleh Sue Yuan, seperti kapal yang menabrak gunung es yang besar. Ujung pedangnya menembus es, dan puluhan gunung yang tertutup salju bergetar bersamaan. Sinar pedang putih yang tersisa tampak berubah menjadi gelombang energi pedang, yang terus maju bersama sosok Lu Jiajia. Di tengah udara dingin yang menusuk tulang, Sue Yuan meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Ia ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk tidak menyerang dengan gegabah. Ia tahu bahwa dengan kecepatan penghancur es Lu Jiajia, ia akan membutuhkan setidaknya 2 jam untuk melintasi 10 alam dan mencapai jarak dekat. Namun, yang benar-benar ia takuti adalah pemuda yang berdiri di kejauhan. Ia hampir tidak bisa merasakan niat membunuh yang terpancar darinya, tetapi semakin kuat, semakin mengerikan jadinya. Mereka saling menatap sejenak. Api keemasan menyala di pupil Ning Changjiu. Jantung Sue Yuan berdebar kencang saat ia menatap mata pria itu. Tiba-tiba, ia mengerti, ia telah dikalahkan oleh Zhao Xianger saat ia dan Raja Ikan memasuki kota bersama. Hati daunnya kini tak stabil. Ini sangat kontras dengan dirinya yang pernah ia taklukkan di kerajaan utara Han Sui. Tanpa sadar, ia menyadari dirinya telah berubah, menjadi pemalu, dan ia bahkan memahami sumber rasa malunya, bergabungnya seekor kucing putih di alam dao kelima ke sisinya. Ketika kucing itu ada di dekatnya, ia bisa bersikap tak kenal takut, tetapi ketika kucing itu menghilang, kepercayaan dirinya pun sirna, dan rasa takut secara alami tumbuh di hatinya. Salju turun di hati Sue Yuan. Salju yang dingin untuk sementara menekan rasa malu yang terpendam jauh di dalam dirinya. Burung es itu terbang keluar dari pakaiannya dan terbang ke angkasa. Bulu-bulu burung dewa itu bagaikan pedang, terbentang jelas. Guan Yu yang seperti belati di kepalanya menjadi beberapa kali lebih panjang, dan bulu ekornya selembut satin. Bulu-bulunya menjuntai seperti air terjun yang berkelok-kelok, dan juga seperti Bima Sakti yang baru. Inilah keyakinannya sejak kecil. Burung dewa itu membentangkan sayapnya dan melayang tinggi di atas kepalanya. Sue Yuan akhirnya mendapatkan kembali keyakinannya yang tak kenal takut untuk terus maju. Ning Changjiu menatap burung salju itu, wajahnya tanpa ekspresi. Bagaimana mungkin orang sepertimu layak menjadi adik Xianger? Tanya Ning Changjiu ringan. Sue Yuan tak kenal ampun, suaranya menembus angin dan salju, pria sepertimu memang pantas menikahi Zhao Xianger. Kalian pasangan yang berzina. Ning Changjiu menatap elang salju yang megah dan indah terbang ke arahnya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kemudian, burung suci itu melambat dalam penerbangannya. Jantung Sue Yuan berdebar kencang. Ia menatap langit yang ditunjuk tangan Ning Changjiu. Di telapak tangannya, ia memegang sebuah matahari. Matahari itu berwarna merah tua. Di tengahnya, sebuah bayangan gelap tampak melayang. Apa itu? Sebelum Sue Yuan sempat menebak, sebuah teriakan mengerikan tiba-tiba meletus, mengiris malam bagai pisau. Suara itu, teriakan burung terkutuk ini. Sue Yuan juga merasakan ketakutan. Di dalam gletser, sosok Lu Jiajia diselimuti cahaya keemasan. Pedangnya, yang memantulkan cahaya matahari merah tua, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan jentikan tangannya, ia langsung memotong ratusan taring es. Derak gunung bersalju bergema bagai guntur. Sue Yuan tak sempat menoleh ke sana. Gagak emas. Gagak emas. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Teriaknya tak terkendali. Akhirnya ia mengerti sumber ketakutannya. Bayangan emas itu adalah gagak emas yang legendaris. Pantas saja ia mampu menekan garis keturunan Sue Yuan.
Tapi, bukankah gagak emas terakhir telah musnah 1000 tahun yang lalu? Apa ini? Mengapa burung suci dari kerajaan matahari kuno ini masih ada? Catatan sejarah menggambarkan penguasa kerajaan matahari, Siang, sebagai makhluk mengerikan yang mampu melawan burung vermilion secara langsung. Sue Yuan merasa keyakinannya hancur. Tapi sekarang, bahkan jika burung vermilion sendiri datang, ia tetap akan bertarung. Ia memaksakan diri untuk mengatasi rasa takutnya dan mengendalikan Sue Yuan, mengerahkan angin dan salju hingga batasnya, mencoba mengaburkan cahaya matahari merah. Ning Changjiu, dengan matahari merah di atas kepalanya, menerjang langsung ke arah angin dan salju. Api yang berkobar meledak, salju terbakar, matahari merah dan salju bertabrakan, berputar-putar dalam pusaran cahaya keemasan yang pecah. Ning Changjiu mencabut sehelai bulu gagak emas. Bulu itu memanjang di tangannya, berubah menjadi bentuk panah perintah. Itulah pedangnya. Gagak emas muncul, menerangi kegelapan, tetapi tak mampu menembus salju yang turun. Pertempuran sebelumnya antara gagak emas dan dunia Zhao Xianger telah menimbulkan kerusakan yang tak tergantikan. Mereka saling mengikis, berbenturan, salju berbenturan dengan salju, cahaya berpadu dengan cahaya. Setengah jam berlalu dalam kebuntuan itu. Lu Jiajia menyerang wilayahnya. Ning Changjiu ditelan angin dan salju di atas, mencoba menembus tirai salju tebal dengan pedang bulu gagak emasnya. Hehehe, Sue Yuan menatap gagak emas, matanya kembali berbinar. Ia tersenyum, jadi itu burung muda, jadi itu hanya burung muda. Seekor gagak emas yang bahkan belum berusia 20 tahun, apa yang mengesankan darinya? Petik 2. Itu Sue Yuan, tapi kau berisik seperti gagak, kata Ning Changjiu dingin. Pedangnya menembus salju tebal sedikit demi sedikit. Heh, gagak, kau berisik sekali. Apa kau sedang memarahi dirimu sendiri? Phoenix api dan gagak emas. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Sue Yuan mencibir. Phoenix api, kau benar-benar buta, kata Ning Changjiu. Hah, apa maksudmu? Sue Yuan menepisnya, mengira dia hanya mencoba memprovokasinya. Apa kau pikir Phoenix api bisa menguasai dunia dan menciptakan kerajaan seperti ini? Tanya Ning Changjiu. Sue Yuan menyipitkan matanya, kalau dia bukan Phoenix api, lalu apa lagi dia? Ning Changjiu berkata, Xianger sudah lama memberitahuku bahwa Phoenix api di mata kita sebenarnya adalah Suzaku di matanya. Kau dan dia, sama sekali tidak berada di dunia yang sama. Suzaku, bagaimana mungkin? Sue Yuan tahu dia perlu tenang, tetapi dia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, jangan coba-coba menakutiku. Ning Changjiu berkata, pada masa-masa awal, Phoenix pertama yang terlahir kembali dari abu berubah menjadi Suzaku. Ia adalah satu-satunya dewa di 3000 kerajaan ilahi, dan Xianger adalah satu-satunya warisan sejati para dewa. Kau telah dirahasiakan dari awal hingga akhir. Kau adalah pion kerajaan ilahi Baizhang dan anak terlantar ibu mertuamu. Pikirkan baik-baik, pikirkan elemen dan kekuatan yang ditunjukkan Zhao Xianger. Mungkinkah kekuatan itu benar-benar dimiliki oleh Phoenix api muda? Jangan bohongi dirimu sendiri sekarang. Kata-kata Ning Changjiu menggelegar di telinganya seperti guntur. Omong kosong. Sue Yuan mengamuk, jangan harap kau bisa menipuku. Baizhang, bagaimana kau tahu itu? Ia baru setengah jalan mengucapkan kalimatnya ketika tiba-tiba menyadari bahwa Baizhang sedang mencoba menipunya. Semangatnya hancur berkeping-keping. Bulan semakin membesar, dan ia pun memudar. Saat itu, sebuah retakan muncul di salju. Ning Changjiu telah menunggu momen ini selama berabad-abad. Ujung pedangnya menancap di celah itu. Akhirnya, sebuah robekan menembus tirai salju, dan cahaya yang menyala-nyala menerangi salju. Ia menghunjamkan pedangnya ke depan. Serangan ini tanpa niat membunuh, seperti pantulan awan putih yang meluncur di danau. Ini adalah pedang dari jilid kedua kitab suci pedang amanat surgawi. Sejak roh pedang meninggalkan tubuhnya, inilah pertama kalinya ia benar-benar menggunakannya. Ia menghunjamkan pedang itu ke tenggorokan Sue Yuan. Pada saat yang sama, di dalam alam melingkar, Lu Jiajia menghancurkan es dan salju. Kemanapun sosoknya lewat, es runtuh dan salju tenggelam, mengeluarkan suara gemuruh. Di dunia Suzaku, api yang berkobar-berkobar. Dunia hancur lebur dalam kobaran api, kubahnya retak dengan garis-garis merah tua, menyebar ke seluruh dunia bagai porselen yang akan hancur dalam tungku pembakaran. Di bawah langit yang dipenuhi api, pertempuran sengit antara gadis itu dan kucing putih mencapai puncaknya. Cahaya pedang mereka yang berkilauan dan aura roh mereka bergejolak di langit dunia. Bangunan-bangunan runtuh satu demi satu, dinding-dinding runtuh satu demi satu. Orang-orang berhamburan keluar dari dalam dinding, meratap sambil berlarian ke jalan-jalan bagai mayat hidup. Kemudian, mereka ditabrak kereta perang emas, tulang-tulang mereka remuk, daging mereka berceceran, wajah-wajah mereka terpelintir tak dapat dikenali akibat benturan berkecepatan tinggi. Dunia sedang dihancurkan. Roh-roh jahat berebut melarikan diri dari neraka yang kejam, hanya untuk dihancurkan berkeping-keping oleh para dewa yang acuh tak acuh. Darah dan tulang menumpuk tinggi, hancur menjadi pasta berdarah oleh kuku dan roda kuda, tak menyisakan seorang pun yang selamat. Rasanya seperti mikrokosmos dari seluruh dunia manusia. Di atas, sosok ramping Zhao Xianger berubah menjadi bayangan.
Setiap kilatan pedangnya cukup kuat untuk menjangkau seluruh kota. Sentu dan Chang Luan menyilangkan garis merah dan putih, yang membentang menjadi bilah-bilah cahaya halus, menebas ke arah lokasi Raja Ikan. Sosok Raja Ikan hilang dalam cahaya bilah-bilah pedang. Di atasnya duduk seekor belut sepanjang beberapa kaki, yang bergerak menembus cahaya bilah-bilah pedang selama 3 tarikan napas sebelum terpotong menjadi lebih dari 300 bagian. Mata iblis Raja Ikan sama bermartabatnya. Alam yang ditunjukkan Zhao Xianger melampaui harapan awalnya. Di tengah cahaya bilah-bilah pedang, ia menghindar sambil menyerang dengan sekuat tenaga. Ia tidak berniat membunuh Zhao Xianger di dunianya, karena ia samar-samar merasa bahwa, kecuali ia terbunuh dalam satu serangan, ia dapat terlahir kembali berulang kali. Kau bukan Phoenix Api. Phoenix muda tidak sekuat itu. Raja Ikan mengamati kekuatan yang dilepaskannya dan berkata, kau benar-benar pilihannya. Semakin tinggi alam seseorang, semakin dalam rasa takutnya terhadap langit dan bumi. Bahkan di dunia yang terisolasi ini, ia tak berani mengucapkan kata, burung vermilion. Zhao Xianger kembali menebas dengan kedua pedangnya, dengan dingin bertanya, jika ibu tidak memilihku, siapa yang akan dipilihnya? Raja Ikan mengulurkan cakarnya yang tajam, ujungnya tepat mengenai titik terlemah bilahnya. Seperti ular yang terjepit paku besi, aura pedang Chang Luan lenyap seketika, dan pedang Sentu, yang datang bersamaan, juga terjepit di cakarnya. Seberapa hebat menurutmu dirimu? Jawab kucing putih itu dingin. Kalian para kultivator, hanya diberkahi dengan keunggulan alami. Amarah membuncah di hati Raja Ikan. Setelah menangkis kedua pedangnya, kucing putih itu menyilangkan lengannya dan menebas, mengirimkan 2 garis cahaya putih yang mengiris lengannya dengan kecepatan yang menyaingi pedang Zhao Xianger yang terkenal. Zhao Xianger menghindari pusat bilah udara, dan menggunakan pisaunya untuk menangkisnya, menepis bilah pembunuh berikutnya. Apakah kau benar-benar berpikir kau datang ke sini melalui kesulitan besar dan bakat luar biasa, mengandalkan semangat pantang menyerahmu untuk melawan arus dan membuat kemajuan selangkah demi selangkah? Pupil kucing putih itu memerah, dan ia menerkamnya dengan senyum aneh, jangan konyol. Satu-satunya alasan kau begitu kuat adalah karena ibumu terkait dengan kerajaan ilahi Suzaku. Kau adalah keturunan kerajaan ilahi, putra dewa yang lahir alami. Di dunia ini, ada orang-orang dengan bakat yang lebih tinggi dan ketekunan yang lebih kuat darimu, yang telah menderita 10 kali atau 100 kali lebih banyak darimu. Selama 1000 tahun terakhir, aku telah melihat penderitaan seperti itu yang tak terhitung jumlahnya. Tapi apa hasil akhirnya? Mereka mungkin takkan bisa memasuki 5 jalan bahkan jika mereka menghabiskan waktu 100 kali lipat darimu. Tahukah kau berapa lama waktu yang dibutuhkan seekor ikan untuk lolos dari kolam kematian yang dibangkitkan oleh iblis besar, berenang dari selokan penuh limbah ke sungai sempit, berputar-putar, menempuh jarak puluhan ribu mil, menghadapi banyak bahaya, dan akhirnya berubah menjadi naga? Petik 2. Tapi meski begitu, pada akhirnya, bukankah ia akan tetap dikuliti, ditarik keluar, dan jiwanya dihancurkan oleh para dewa agung dan perkasa itu? Kalian para dewa kuno. Kucing putih itu menatap sayap Phoenix yang terbentang dari belakang Zhao Xianger, dan suaranya tajam. Kemarahan membara di langit. Keduanya bergerak dengan kecepatan tinggi dalam cahaya yang saling bertautan, berubah menjadi bayangan yang tak terjangkau oleh cahaya pedang. Raja Ikan itu bukan lagi seekor kucing putih. Saat ini, ia jelas seekor harimau ganas yang mengaum di dunia. Cahaya pedang Zhao Xianger tertahan sesaat, lalu berubah menjadi aliran kemarahan yang lebih pekat dan melesat keluar lagi. Sosok gadis itu begitu menawan dan tak tertandingi dalam cahaya api. Ia melepaskan diri dari cengkeraman kucing putih yang saling bertautan dan menyerbu dengan amarah seputih salju. Untuk apa kau mengatakan semua ini? Setiap keluhan ada pelakunya dan setiap utang ada kreditornya. Jika kau tak tahan ditindas para dewa kuno dan tak tahan ditindas para dewa kuno, pergilah dan lawan mereka. Cahaya pedang Zhao Xianger merobek segalanya, kuncir kuda hitam legamnya terayun tinggi, dan api menyembur dari mata hitam putihnya. Apa yang kau lakukan sekarang? Kau terus mengeluh tentang ketidakadilan, namun pada akhirnya kau menjadi budak dan pion dewa kuno. Kau mengatakan semua ini hanya untuk mencari alasan yang nyaman untuk membunuhku. Pedang itu terayun, menekan ke bawah dengan gemilang. Zhao Xianger baru belajar ilmu pedang pada usia 6 tahun, di Akademi Bela Diri Istana. Seumur hidupnya, semua keterampilan pedang dan pisaunya dipelajari melalui latihan keras di pegunungan dan hutan, dengan pedang kayu di tangannya. Tidak ada pola yang pasti. Raja Ikan terdesak mundur sedikit oleh bilah pedang yang tak masuk akal itu. Saat ia mendengarkan kata-kata Zhao Xianger, luka di hatinya terekspos. Cakarnya membesar beberapa kali lipat, diam. Dewa kuno pantas mati, begitu pula kalian. Kalian semua yang telah hidup ribuan tahun, dimanja selama ribuan tahun, dan mengabaikan langit dan bumi, pantas mati. Harimau itu mengguncang hutan. Angin berhembus kencang. Bukan hanya angin, melainkan aliran ruang yang disebabkan oleh getaran dunia. Angin kencang menerpa wajahnya bagai pisau. Zhao Xianger menyilangkan pedangnya dan memegangnya di depan dada. Medan pelindung yang ia bangun terkoyak berkeping-keping oleh angin kencang, dan beberapa helai rambutnya terpotong-potong tertiup angin.
Para dewa kuno hanya lahir lebih awal. Dalam hal ketekunan, kesulitan, dan tekad, bagaimana kalian bisa dibandingkan dengan kami? Saat itu, kau merencanakan konspirasi mengerikan itu, menyihir begitu banyak iblis besar. Jika seorang suci tidak lahir dan menghancurkan konspirasi itu, bukan hanya aku, tapi semua iblis besar di dunia ini akan binasa di surga yang kau sebut. Kerajaan dewa terus mengklaim menegakkan hukum langit dan bumi serta melindungi semua makhluk hidup. Tapi bukankah iblis juga makhluk hidup? Hahaha, konyol sekali, akhirnya kau memilih manusia yang lebih pintar. Mereka benar-benar pintar. Mereka bahkan telah mencapai apa yang tidak bisa kami, para iblis. Kau pantas mendapatkannya. Raja Ikan Tahu Zhao Xianger mungkin tidak mengerti, tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin melampiaskan dengan bebas di dunia yang terisolasi ini. Ia ingin melampiaskan rasa frustrasinya, setelah disegel selama 500 tahun. Ia ingin menghancurkan dunia ini. Cakar kucing itu mendarat di tengah pedang Zhao Xianger yang bersilangan. Bila pedang itu meredup, dan sosoknya terdorong mundur oleh angin kencang di angkasa dan hantaman cakar kucing itu. Diam, kau sudah menjadi kucing orang lain, tapi masih bermimpi mengaum seperti harimau. Perbudakan bukan hanya soal memakai kalung di lehermu. Tatapan Zhao Xianger bagaikan pisau. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menangkis arus yang terjerat dari bilah pedang, berkata dengan tenang, jika orang-orang sucimu kembali dan melihat iblis-iblis masa lalu direduksi menjadi seperti ini, aku yakin mereka akan kecewa, bukan? Apa yang kau tahu, gadis kecil? Raung kucing putih itu. Alam iblisnya melepaskan kekuatan luar biasa di dalamnya, memancar dari bulunya yang berputar-putar seperti 1000 pedang pendek yang terhunus bersamaan. Energi pedang itu langsung melesat sejauh 1000 mil, cukup kuat untuk mengubah seluruh langit menjadi sarang lebah. Derak tanpa henti seperti badai petir menggema di udara. Alam Zhao Xianger pada akhirnya hanyalah kebohongan. Meskipun ia sempat melepaskan beberapa tebasan setajam silet yang hanya mampu ditebas oleh mereka yang berada di alam 5 dao, kekuatan dunia juga dihancurkannya. Ribuan kilatan pedang menyambarnya, dunianya mulai goyah. Namun, Raja Ikan semakin berani di setiap pertempuran. Amarah yang terpendam selama 500 tahun, dengan kekuatan 5 kali lipatnya, terus-menerus menghantam Zhao Xianger dan dunia yang goyah ini. Raja Ikan berdiri diam dan dengan santai menjentikkan jarinya. 3 anak panah putih berbentuk ikan berputar ke depan, meninggalkan 3 jejak asap putih salju yang melingkar dan kusut. Anak panah itu menyambar, dan Zhao Xianger menangkisnya dengan pedangnya. Bang, bang keras lainnya. Kekuatan Zhao Xianger tidak cukup untuk menangkis anak panah yang datang, dan kekuatan yang luar biasa itu memaksanya mundur. Raja Ikan menjentikkan jarinya 2 kali lagi. Dari kehampaan di kiri dan kanannya, 3 anak panah berbentuk ikan melesat dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kabut putih tipis saat mereka menghantam tepat ke posisi Zhao Xianger. Diiringi suara gemerincing bilah pedang, gadis itu terbanting langsung ke kota kekaisaran yang hancur lebur. Anak panah-panah itu meledak bagai kembang api, melontarkan Zhao Xianger ke dalam kota kekaisaran sebelum tiba-tiba meledak, memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala, membubung ke angkasa, menelan kereta-kereta perang emas yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkannya menjadi pecahan-pecahan emas. Kucing putih itu menunjuk ke reruntuhan yang berdebu. Debu pun menghilang. Zhao Xianger ambruk ke dalam lubang yang dalam di reruntuhan, ujung pedang bermata duanya patah, kilaunya meredup. Hanya itu, tanya Raja Ikan dingin. Retakan di langit semakin besar. Di dunia ini, retakan selalu berada dalam kondisi menurun. Jika Zhao Xianger menunjukkan kelemahan, ia akan dihancurkan oleh keberanian Raja Ikan yang terus meningkat, tak mampu bangkit. Zhao Xianger terdiam, mengerucutkan bibir dan menelan darah. Hukum dunia mengalir deras ke dalam tubuhnya, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Darah mengalir dari pergelangan tangannya, ke bilah pedang, lalu menetes dari ujung pedang yang patah, menguap oleh api. Tanpa sepatah kata pun, ia menarik tubuhnya yang berlumuran darah dari reruntuhan, sayap-sayapnya yang hancur kembali terbentuk di tengah kobaran api. Dengan desiran, sosok gadis itu lenyap. Api di langit berkobar semakin hebat. Replika pedang terkenal di tangannya telah ditempa dan dikembalikan ke bentuk aslinya. Raja Ikan memperhatikan bilah pedang gadis itu melesat ke arahnya, bilah pedangnya yang perkasa berkilat. Ia bisa merasakan ujung bilah pedang itu sudah hancur. Ia mendesah dan berkata, semuanya sia-sia. Bilah pedang gadis itu berhenti 1 kaki di depan kepalanya. Bulunya yang seputih salju mempertahankan pola aslinya yang berkibar, meskipun terpengaruh oleh energi bilah pedang. Dalam sekejap, Zhao Xianger terlempar kembali, terpental mundur di udara. Saat ia mundur, ia mengayunkan bilah pedangnya, membentuk penghalang pertahanan dengan pola burung vermilion. Raja Ikan mengangkat tangannya, satu di depan yang lain, seperti busur yang menarik anak panah. Suara pecahan kaca dan dentingan anak panah besi yang menembus angin bergema terus-menerus. Penghalang burung vermilion langsung hancur, hanya menyisakan tepinya yang terbakar. Ada 3 anak panah. Zhao Xianger menyalurkan energi spiritualnya, menangkis serangan itu dengan pedangnya yang diresapi kekuatan hukum.
Pedang itu, yang telah diperbaiki dengan susah payah, patah lagi saat mengenai anak panah besi. Anak panah ketiga menyusul. Zhao Xianger menjepit gagang pedangnya pada anak panah yang berputar cepat, meninggalkan aliran udara putih. Hukum alam hancur, dan ia terdesak mundur. Raja Ikan, bagaikan harimau di sirkus yang bermanuver di antara lingkaran api, melompati lebih dari 70 lingkaran sebelum menerkam Zhao Xianger. Kucing putih itu mengangkat cakarnya dan mengayunkannya ke bawah. Darah menyembur keluar. Tangan Zhao Xianger, yang menahan anak panah itu, menyerah, dan anak panah yang berputar cepat itu menembus dadanya, melemparkannya ke tembok kota dengan kekuatan yang luar biasa. Tembok api itu runtuh, memperlihatkan kehampaan di baliknya. Kucing putih itu memeriksa jari-jarinya. Ia mungkin bukan iblis kucing terkuat di dunia, tetapi jari-jarinya tak diragukan lagi yang paling lincah di antara semua kucing. Berkat ini, ia dapat mempraktikkan berbagai teknik Tao yang membutuhkan gerakan jari, layaknya manusia. Pecahan-pecahan tembok kota yang runtuh, bersama api yang menghanguskan, menelan Zhao Xianger. Retakan di langit semakin melebar hingga langit malam di luar hampir tak terlihat. Keberadaan Zhao Xianger di bawah tembok kota semakin redup. Raja Ikan merasakan kekosongan, teringat kata-kata Zhao Xianger sebelumnya dan merasakan kehilangan. Ia menyesali situasinya saat ini, tetapi, karena tak punya pilihan lain, ia tak menyesalinya. Sudah berakhir, ucapnya. Rubah tua itu pernah mengucapkan kata-kata yang sama di reruntuhan alun-alun istana kekaisaran, dari lokasi yang sama saat itu. Sejarah terulang kembali. Kilatan api muncul dari tembok kota. Api bersinar menembus api seperti air di sungai, dan bahkan Raja Ikan pun awalnya tak menyadarinya. Saat ia menyadarinya, api telah membubung ke langit, menembus penghalang antara dunia dan meledak cemerlang di luar. Itu adalah kembang api yang menandakan sebuah pesan. Langit malam di luar kota pasti telah diterangi dengan gemerlap-gemerlap kembang api ini. Raja Ikan mengerutkan kening, bingung dengan tujuannya. Di kota putih, jauh di luar medan perang. Lihat di sana, itu api yang diperintahkan oleh Yang Mulia. Malam ini, dalam percakapan singkat itu, para penjaga seluruh kota putih langsung terbangun. Mereka menatap api yang berkobar di langit dengan ekspresi gembira dan penuh semangat. Malam ini, wilayah Zhao, yang pernah diperbudak oleh negara Jin, akhirnya akan dikembalikan kepada Zhao. Zhao, yang kini telah menjadi bangsa yang sangat berbeda, telah menjadi yang terkuat di wilayah selatan. Di dalam kota, warga yang tertidur lelap tetap tak menyadari apa yang sedang terjadi. Turunkan bendera, teriak jenderal terkemuka dengan geram. Dari tembok kota, semua bendera negara Jin secara serentak diruntuhkan, dikibarkan tinggi-tinggi, dipenggal dengan pedang, dan dilempar ke bawah menara. Bersamaan dengan itu, bendera-bendera Zhao ditancapkan rapi di posisi kosongnya. Spanduk-spanduk bergambar kunang-kunang berkibar tertiup angin malam. Para jenderal yang telah bertempur selama bertahun-tahun di tembok kota tahu momen ini akan tiba, namun saat kembang api meletus dan bendera-bendera diganti, air mata menggenang di mata mereka. Lagu kebangsaan militer Zhao berkobar di atas kota kekaisaran. Mulai malam ini, Zhao akhirnya lengkap. Di dunia Suzaku, tautan terakhir dalam nasib Zhao Xianger akhirnya lengkap. Segel terakhir Suzaku telah hilang. Pecahan-pecahan tembok kota terkoyak, dan gadis itu melayang ke angkasa. Sayap-sayap hantu itu tak lagi berkobar di belakangnya, seolah-olah ia adalah dewa itu sendiri. Raja Ikan menatapnya, tertegun. Saat dunia membeku, 9 bulu, yang tadinya tak bergerak dan tertanam di kedalaman lautan kesadarannya, tiba-tiba muncul bebas, berubah menjadi bilah-bilah hitam pekat yang ia genggam sekali lagi. Zhao Xianger, ia membisikkan namanya. Sesaat kemudian, nama itu lenyap dari mata Raja Ikan. Rasa tertindas yang mendalam terpancar dari balik kucing putih itu. Zhao Xianger duduk bersila di panggung 9 roh, persis seperti gurunya dulu. Raja Ikan berbalik dan menatapnya. Tanpa gentar, ia berkata dingin, siapa yang belum mencapai alam 5 jalan? Dari kehampaan, ikan-ikan berhamburan. Busur-busur silang yang ditransformasikan dari ikan putih melesatkan busur yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, menembus Zhao Xianger. Zhao Xianger mengangkat kepalanya, merasakan kekuatan di dalam dirinya, rasa kebingungan. Ia tahu saat dunia hancur, ia akan pergi, tanpa menunggu utusan ilahi menyambutnya. Inilah juga mengapa ia tak pernah mengembalikan giok itu utuh kepada Zhao. Kembalikan giok itu utuh kepada Zhao. Zhao utuh, begitu pula dirinya. Apakah ia masih belum lolos dari takdirnya? Ia tersenyum masam, lalu mengulurkan jarinya dan mulai menulis. Cahaya hitam meledak. Raja Ikan, demikian pula, dengan gegabah mengerahkan kekuatannya ke puncak. Ia tak mau melakukannya, karena melakukannya sama saja dengan menentang takdir. Wujudnya mulai membesar, menampakkan wujud aslinya di alam iblis. Ia adalah seekor kucing besar, seukuran tembok kota, bulunya sangat panjang, melengkung lembut, bergoyang bagai air di tengah api. Ia menerkam Zhao Xianger, yang berdiri di lokasi teras Jiuling. Zhao Xianger telah menulis kata pertama. Pergi. Dunia condong ke arah Raja Ikan.
Ia membeku di dunia, seakan bergerak maju, namun nyatanya mundur. Pergi, sebuah dekrit untuk mengusirnya. Kemudian, Zhao Xianger dengan cepat menulis kata kedua. Yi, dua bilah pedang berkelebat, satu merah milik Sentu, yang lainnya putih milik Chang Luan. Keduanya saling bersilangan, memperlihatkan sisi tajam bilah pedang pertama, seperti salib miring yang terhuyung-huyung, menekan ke arah Raja Ikan. Huruf Yi menebas, bertabrakan dengan tubuhnya yang besar. Kilatan bilah pedang itu meledak di bulunya. Pedang itu bersandar, menekan reruntuhan tembok kota. Di hadapan Raja Ikan, sebagian besar bulunya yang seputih salju telah hangus. Sang Master Kekaisaran telah menulis huruf Zhao sebelum kematiannya. Ia percaya bahwa, bertahun-tahun kemudian, Zhao Xianger akan mampu menulis Zhao yang lebih baik. Hari ini, ia akhirnya berhasil. Zhao Xianger bangkit, menggenggam bilah pedang hitam pekat itu. Dunia terbakar bersamanya. Raja Ikan merasakan sakit di dadanya, ekspresinya muram. Apakah ia akan mati? Di saat hidup dan mati, rasa ketidakpastian menyergapnya. Ia teringat masa kecilnya. Seekor kucing putih muda kurus kering, yang digendong oleh seorang gadis iblis. Iblis itu segera meninggalkannya, melemparkannya ke kolam ikan untuk mencari makan sendiri. Saat itulah ia berteman dengan banyak ikan. Aku iri padamu, bebas dan tak terkekang di dalam air, katanya kepada seekor ikan tua yang menyembul keluar dari air. Ia akan selalu mengingat ekspresi ikan tua itu. Ia mengatakan bahwa ini bukanlah kolam ikan sama sekali, melainkan hanya air tenang tempat para penguasa memancing dan bermain. Sejak dilempar ke sana, mereka ditakdirkan. Kucing putih itu bertanya, tidak bisakah kau tidak mengambil umpannya? Ikan tua itu menjelaskan bahwa iblis-iblis itu akan menghabiskan semua makanan mereka, membuat mereka kelaparan berhari-hari dan bermalam-malam, kelaparan sampai-sampai ingin makan bahkan sebelum mati. Suatu hari, mereka memutuskan untuk memakan lumpur dan lumpur untuk mengisi lumpur mereka sendiri. Hari itu, iblis itu tidak menangkap seekor ikan pun, dan dalam amarahnya, ia menyambar seluruh kolam dengan petir. Saat itu, hampir semua ikan tersengat listrik, dan monster itu tidak membersihkannya, membiarkan bangkai mereka yang mengapung membusuk dan berbau busuk. Ikan tua itu menunjukkan bekas luka hitam di sisiknya dan mengatakan bahwa ia adalah salah satu ikan yang selamat saat itu, dan mereka bertahan hidup dengan memakan bangkai teman-teman mereka. Kucing putih itu memandangi kolam ikan dan bergidik. Kemudian, ia mengenal banyak ikan di kolam itu. Ia mengingat nama dan penampilan mereka, dan kemudian, ketika ia memegang keranjang ikan, mereka mati satu persatu di depannya. Kucing putih itu berubah dari patah hati pada awalnya menjadi mati rasa pada akhirnya. Ia ingin membunuh monster-monster ini dan meninggalkan kandang yang mengerikan dan mengerikan ini. Namun, dunia mereka sangat berbeda. Ia bertanya kepada ikan tua itu bagaimana cara berlatih, bagaimana cara menjadi lebih kuat. Ikan tua itu tidak tahu apa-apa. Ia hanya menduga bahwa latihan adalah melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa adalah latihan. Setelah merenung panjang, kucing putih itu mulai berlatih menjentikkan jari dan menggunakan alat-alat sederhana. Proses ini sendiri memakan waktu 10 tahun penuh. Setelah 10 tahun, akhirnya ia memiliki jari-jari segesit manusia. Tapi dari mana ia bisa mendapatkan teknik itu? Itu adalah harta milik iblis, dan mustahil baginya untuk mendapatkannya. Ia mencoba berbagai cara, hampir dibunuh oleh iblis-iblis itu. Lalu suatu hari, ikan tua itu muncul kembali. Ia menceritakan sebuah rahasia kepada kucing putih itu. Kelangsungan hidupnya tidak hanya bergantung pada kemauannya sendiri, tetapi juga pada sesuatu di dalam perutnya. Itu adalah gulungan yang tak sengaja ditelannya di lumpur saat ia kelaparan. Bukalah aku tidak tahu apa itu, tapi kuharap itu bisa membantumu, kata ikan tua itu dengan sungguh-sungguh. Itu ada di dalamku, jadi aku tidak bisa mati. Kau harus berjanji padaku bahwa setelah kau membunuhku, kau akan membawanya bersamamu, dan keluar. Ikan tua itu melompat ke pantai, berbaring di atas lempengan lumpur, dan menutup matanya. Aku tidak bisa membunuhmu. Kucing putih itu menangkapnya, mencoba melemparkannya kembali ke air. Inilah sahabat terakhirnya. Ikan tua itu berkata perlahan, air adalah takdir semua ikan, kematian adalah takdir semua makhluk hidup. Bunuh aku telah meninggalkan air dan tak ingin kembali. Biarkan aku kembali ke tempat peristirahatan terakhir semua makhluk hidup. Setelah beberapa saat yang lama, kucing putih itu gemetar, menjulurkan cakarnya, merobek sisik dan daging yang menutupi bekas lukanya, dan mengambil buku rahasia dari perutnya. Ikan tua itu tetap diam sampai kematiannya. Pupil matanya memutih. Sambil memegang buku rahasia yang berlumuran darah dan empedu, kucing putih itu menangis terseduh-seduh, terisak-isak hingga suaranya serak, hatinya hancur. Sejak saat itu, ia memulai jalur pengembangan spiritual. Ikan-ikan di kolam berubah satu demi satu. Akhirnya, suatu hari, kucing yang tak mencolok ini, yang membawa keranjang ikan untuk monster itu, ditemukan. Wanita itulah yang awalnya menampungnya. Ia melihat potensi dalam dirinya dan menerimanya kembali.
Ia mengira hidupnya akhirnya menemukan secercah harapan, tetapi tidak lama kemudian, setelah hanya menggonggong 2 kali di malam hari, Banshee itu dengan dingin mengebirinya dengan pisau. Ia menggeliat di tanah, bahkan tidak berani berteriak kesakitan. Jadi, ia memanjangkan rambutnya, bukan untuk menyembunyikan apapun, tetapi untuk menyembunyikan bekas luka yang buruk dan memalukan. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Ikan yang tak terhitung jumlahnya di kolam mati. Ia menyaksikan tanpa daya saat mereka mati, kelompok demi kelompok. Ia tidak pernah memenuhi keinginan terakhir ikan tua itu. Tahun-tahun yang tak terhitung berlalu. Suatu malam badai, ia akhirnya menguasai tekniknya. Raungannya yang panik menarik ketidaksetujuan majikannya, dan Banshee, seperti biasa, memukulnya dengan tongkatnya. Ia menoleh untuk melihatnya, pupil matanya bersinar di malam hujan. Sebuah jeritan menggema. Itu jeritan Banshee. Hujan dingin adalah cambuk pembalasan. Ia mendengarkan jeritannya, permintaan maafnya, permohonan ampunnya, ancaman, dan kutukannya. Ia mencabik-cabik tubuhnya, merobek organ-organnya, dan menyiksanya hingga napas terakhirnya sebelum memenggalnya. Malam itu adalah malam pembantaian. Baru pada hari ia menyempurnakan tekniknya, ia menyadari betapa lemahnya monster-monster yang telah memperbudaknya selama bertahun-tahun. Ia membantai tanpa henti, membantai hingga darah mengalir deras dan hujan beraroma darah. Ketika ia kembali, bersimbah darah, ikan-ikan di kolam melompat ke permukaan untuk menyambut kepulangannya yang penuh kemenangan. Itulah malam kemenangannya. Lebih dari 1.500 tahun telah berlalu. Ia telah merobohkan bendungan, akhirnya memberi mereka kebebasan. Namun, saat itulah ia menemukan bahwa monster-monster arogan ini juga terkurung dalam kurungan yang lebih besar, budak dari kelompok iblis lain yang lebih besar. Setelah berkultivasi cukup lama, memastikan wilayah kekuasaannya lebih tinggi daripada penguasa kota, ia membunuhnya di malam hujan deras. Ia lolos dari kurungan itu. Kemudian ia menemukan bahwa kota-kota ini sebenarnya adalah kandang babi yang didirikan oleh para dewa kuno. Para dewa kuno itu, begitu kuat hingga menimbulkan keputusasaan. Bahkan setelah mencapai 5 jalan, ia tak bisa melupakan keputusasaan malam itu. Ia membantai banyak nyawa, menjadi haus darah dan dingin. Ia mulai merindukan jalan utama menuju surga. Ia ingin melarikan diri dari api penyucian tak berujung ini dan menemukan kebebasan sejati. Namun kemudian, saat ia mencoba menerobos kurungan itu, ia selalu menemukan satu yang sekuat apapun ia mencoba, tetap tak tertembus. Darah mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan ia meraung kesakitan. Ia tahu bahwa perempuan berbaju putih, anak laki-laki berbaju putih, dan burung phoenix kecil bernama Zhao Xianger telah memikul banyak hal untuk bertahan hidup hingga hari ini. Mereka seperti dirinya sendiri saat itu, dengan percaya diri menapaki jalan menuju surga. Namun ia bukan lagi kucing seperti malam hujan itu. Ia telah menjadi budak para dewa kuno. Ia telah menjadi musuh mereka. Mungkin inilah belenggu yang tak akan pernah bisa dipatahkan oleh makhluk hidup manapun di dunia ini. Ia menganggapnya konyol sekaligus menyedihkan. Siapa di antara makhluk yang bertahan hidup dari zaman kuno hingga saat ini yang tidak meneteskan air mata? Raja ikan meraung sedih. Kata Zhao, hancur di depannya. Di belakangnya, bayangan hitam besar menerobos udara, itu adalah naga paus. Bayangan itu sebesar seluruh kota kekaisaran. Kucing putih itu menunggangi punggung naga paus dan menerkam Zhao Xianger. Zhao Xianger berdiri, ekspresinya serius. Ia tidak yakin apakah ia bisa menang. Tapi hanya ada satu cara, yaitu menekan pisau itu ke depan. Cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari bilah 9 bulu yang hitam pekat. Ia juga menebas ke depan. Seluruh kota hancur. Kekuatan tumbukan yang besar mengangkat pecahan-pecahan negara kota yang hancur dan mengguncangnya ke langit. Dunia hancur saat itu. Sosok Raja Ikan jatuh ke belakang. Ia terluka parah. Namun ia tahu ia telah menang. Dunia hancur, karakter Zhao hancur. Zhao Xianger tak bisa langsung bangkit. Pemulihan sesaat saja akan dengan mudah menjinakkan dan membunuhnya. Namun ia tak merasakan sukacita. Tatapan mata pemuda itu begitu familiar, tatapan yang pernah dimilikinya. Ia teringat adegan ikan tua melompat ke tepian berlumpur. Ia telah diberkahi kekuatan eksistensi abadi oleh buku rahasia, namun ia berjuang selama 10 tahun, akhirnya melompat dalam amarah, lolos dari takdirnya sebagai ikan. Ia begitu tua, begitu lemah, namun saat sisiknya terkelupas dan perutnya terkoyak, ia tetap diam, siap mati. Kucing putih itu terdiam. Jika ikan tua itu melihat dirinya sendiri sekarang, apa yang akan dipikirkannya? Secercah cahaya berkelebat di depan matanya. Pupil iblisnya terbuka, dan ia melihat Zhao Xianger. Seorang pemuda berbaju merah, tampan namun nyaris seperti iblis, memeluknya. Ia menggenggam tangan Zhao Xianger dan mengambil pedang darinya. Namun, kucing putih itu tidak berada di kota kekaisaran yang diterangi cahaya malam. Dunia itu luas dan kosong, dengan pecahan-pecahan bunga api melayang tinggi di udara. Kucing putih itu mengerti. Apakah ini kerajaanmu? Tanyanya. Ini kuburanmu, katanya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya.
Terima kasih telah mendengarkan.